Kalau memang abang ahli Quran, abang pasti mengakui bahwasanya isi Al-Quran itu adalah bahasa Arab, benar? Enggak. Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Loh, gimana Anda ini? Coba aku tanya lah bang dulu. Jadi Al-Quran itu bahasa apa? Al-Quran itu bahasa Aram yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Coba dijawab dulu pertanyaan saya. Pernahkah hadis Bukhari memberitahu kepada pembacanya bahwa hadis itu dalam bahasa Arab? Hadis yang sering kubaca itu berbahasa Arab. Tidak ada hadis yang kubaca selain berbahasa Arab, kecuali tafsirannya. Bukan itu yang saya tanya, Bang. Ketika Anda baca hadis, pernahkah hadis itu bilang begini, hadis ini dalam bahasa Arab? Pernah dia bilang gitu nggak? Tidak ada. Oke, kenapa dia nggak bilang begitu? Karena memang hadis itu tertulis dengan bahasa Arab. Betul. Nah, kenapa Quran memberitahu kalau dirinya bahasa Arab? Geger, pernyataan berani Edis TV bikin kaget. Al-Quran ditulis dalam bahasa Aram atau Syria, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mari kita saksikan diskusi antara Edis TV dengan seorang Uclim Batak berikut ini. Kalau memang abang ahli Quran, abang pasti mengakui bahwasanya isi Al-Quran itu adalah bahasa Arab, benar? Enggak. Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Loh, gimana Anda ini? Coba aku tanya lah bang dulu. Jadi Al-Quran itu bahasa apa? Al-Quran itu bahasa Aram yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Loh, kok ketawa Anda ini gimana? Coba abang buktikan sama saya bahwasanya Al-Quran itu adalah bahasa Aramik. Baik, surat An-Nahl 103. Bukan itu Bang Pato. Loh, gimana? Al-Quran itu bahasa Syria atau bahasa Aram, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Di dalam Quran surat Yusuf ayat, tenang, katanya mau tahu, dikasih tahu tapi ngomong terus. Oke, silakan. Jadi abang ini silalahi kan bang? Ya. Oke, silalahi betulan? Iya. Saya anggap Anda agak sedikit berkualitas lah ya. Gini, Anda ingin tahu di mana dalilnya bahwa Al-Quran itu tadinya bukan bahasa Arab lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, betul? Coba ulangi bang. Anda ingin tahu bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, betul? Coba buktikan bang. Baik, di dalam Quran surat Yusuf ayat yang kedua, kami turunkan Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Terus? Ayat itu mengindikasikan bahwa Al-Quran itu tadinya bukan berbahasa Arab, lalu dibuat berbahasa Arab supaya kamu memahaminya. Saya kasih contoh. Kok malah ketawa? Gimana Anda ini? Coba saya kasih contoh. Bang, dalilnya bang. Enggak, coba. Surat Yusuf ayat yang kedua. Enggak, maksudnya dibuka kan, ditunjukkan sama saya dalilnya. Itu tadi surat Yusuf ayat yang kedua. Ayat itu mengindikasikan bahwa tadinya Quran itu bukan bahasa Arab, lalu dibuat bahasa Arab supaya Anda paham. Itu kan menurut abang. Kenapa harus diinformasikan dalam bahasa Arab? Kok malah ketawa? Bang, Al-Quran itu memang bahasa Arab. Iya, kenapa harus dikasih tahu? Dikasih tahu maksudnya kayak gimana? Abang ini silalahi tapi kok lemot begini. Apa gunanya Quran memberitahu bahwa Quran ini dalam bahasa Arab?
Buka dalilnya bang, biar bisa kita buka sama-sama. Kok buka dalilnya? Itu maksudnya. Surat Yusuf ayat kedua. Cuma kan tafsirnya kan tadi kan udah jelas. Kok tafsir? Quran ini Jangan dituliskan tafsir. dalam bahasa Arab. Kenapa Quran memberitahu Jadi bahwa gimana? Quran dalam bahasa Arab? Bang, Quran itu memang dalam bahasa Arab itu. Kok bukan bahasa Arab itu bukan jawaban. Gini, pernah baca hadis Bukhari? Pernah tapi tidak semua. Pernah, baik. Hadis Bukhari tertulis dalam bahasa apa? Bahasa Arab. Oke, pernah nggak hadis Bukhari bilang hadis ini dalam bahasa Arab? Pernah nggak dia bilang gitu? Astaga. Bang, Mbak, coba dijawab dulu pertanyaan saya. hadis itu, Pernahkah Bang. hadis Bukhari memberitahu kepada pembacanya bahwa hadis itu dalam bahasa Arab? Abang pernah baca hadis kan? Pernah kan? Jadi menurut abang, dengar ya Bang Edis ya. Jadi menurutmu yang kau baca hadis itu bahasa apa? Bahasa Aramaik. Inilah makanya Bahasa tadi saya Aramaik atau bilang, bahasa Arab? entahlah Anda ini pura-pura nggak nyambung atau Anda memang nggak nyambung betulan. Bukan, abang memaksa aku supaya masuk ke narasimu, nggak bisa. Enggak, saya nggak memaksa. Saya ingin supaya Anda Enggak. bisa mengikuti apa yang saya maksud. Apakah pernah Iya, hadis maksud memberitahu Abang supaya- kepada pembacanya supaya aku bahwa masuk hadis ke- ini dalam bahasa Arab? Hadis yang sering kubaca itu berbahasa Arab. Tidak ada hadis yang kubaca selain berbahasa Arab, kecuali tafsirannya. Bukan itu yang saya tanya, Bang. Ketika Anda baca hadis, pernahkah hadis itu bilang begini, hadis ini dalam bahasa Arab? Pernah dia bilang gitu nggak? Tidak ada. Oke, kenapa dia nggak bilang begitu? Karena memang hadis itu tertulis dengan bahasa Arab. Betul. Karena hadis itu memang udah bahasa Arab, jadi dia nggak perlu kasih tahu sama pembacanya. Nah, kenapa Quran memberitahu kalau dirinya bahasa Arab? Bang, kalau orang baca Quran, sudah dipastikan bahwasanya Quran itu adalah bahasa Arab. Bukan itu yang saya tanya. Tidak, bukan Ya, bahasa kenapa Arab, Quran Bang. memberitahu pembacanya kalau dia bahasa Arab? Karena memang Quran itu kan diturunkan di Arab Saudi. Pada zaman Quran Nabi. memberitahu pembacanya kenapa dia berbahasa Arab supaya dapat dipahami. Karena kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dipahami, betul? Siapa bilang kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dipahami? Coba baca Quran surat Yusuf ayat kedua. Iya, tadi kan udah Bang bacakan nggak? Apa isinya? Bahwasanya kami memberitahumu bahwa Quran ini adalah bahasa Arab Supaya apa? supaya dapat dimengerti kan kayak Supaya gitu, dapat kan? dimengerti. Kenapa harus diberitahu seperti itu? Kenapa hadis tidak bilang hal yang sama? Jadi maksud abang kalau nggak bahasa Arab nggak bisa dimengerti Quran itu? Iya, karena tadinya bukan bahasa Arab. Sama seperti ini. Ketika Anda pergi ke toko buku, Anda cari buku Harry Potter nih. Harry Potter itu kan aslinya berbahasa Inggris. Kemudian ditulis Harry Potter dalam bahasa Batak. Supaya orang-orang Batak tahu, karena orang Batak tidak berbicara bahasa Inggris. Makanya ditulis di situ Harry Potter dalam bahasa Batak supaya orang Batak ngerti. Harry Potter dalam bahasa Jawa supaya orang Jawa ngerti. Harry Potter dalam bahasa Indonesia supaya orang Indonesia ngerti. Sama seperti buku Laskar Pelangi. Kita punya novel, punya buku cerita judulnya Laskar Pelangi. Karena bahasa Indonesia, Terus? maka kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris ditulis Laskar Pelangi in English. Supaya apa? Supaya orang-orang berbahasa Inggris ngerti. Al-Quran juga begitu. Jadi maksudmu kalau nggak pakai bahasa Arab Al-Quran nggak bisa dimengerti? Itu yang Quran bilang. Setelah saya mendengarkan ulasan atau pembahasan dari Bang Edis TV, jujur saya berkata benar-benar kaget. Oleh karena memang
saya tidak pernah terlalu luas dan mendalam mempelajari agama, doktrin, ajaran, dan keyakinan saudara kita Islam. Ketika beliau berkata bahwa Al-Quran itu bahasa Aram atau Syria, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kenapa saya sampai kaget? Oleh karena selama ini saya berpikir bahwa Al-Quran itu dalam bahasa Arab, bukan bahasa lain. Termasuk bukan bahasa Aram atau Syria. Masalah kebenaran dari ulasan pembahasan Edis TV ini tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Ada yang setuju dengan penjelasan Bang Edis TV, tetapi saya pikir secara umum pemikiran saudara-saudara kita Muslim ada kemiripan dengan saudara kita Muslim Batak yang sedang berdebat di dalam video yang sudah saya tunjukkan tadi. Masalah kebenaran dari apa yang diulas dan dibahas oleh Bang Edis TV tentunya tidak termasuk dalam ranah saya mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan. Tetapi perlu secara objektif kita menilai argumentasi yang dibangun oleh Bang Edis TV, yang mana sampai akhir dari diskusi dan perdebatan mereka, saudara kita Muslim Batak ini kelihatannya tidak menangkap apa yang dimaksud oleh Bang Edis TV. Apa yang ingin ditegaskan dan ditandaskan oleh Bang Edis TV dalam rangka membangun pola pikirnya itu tidak ditangkap sama sekali oleh saudara kita Muslim Batak ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya pikir secara umum kita bisa mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan oleh karena sudah ada dulu benteng pemikiran yang merupakan bagian dari doktrin atau ajaran sekaligus keyakinan dari saudara kita Muslim Batak ini. Sehingga beliau tidak lagi terlalu serius, konsentrasi, dan fokus untuk memperhatikan apa yang sedang dinarasikan sekaligus dijelaskan oleh Bang Edis TV dalam membangun argumentasi serta dalilnya. Secara pribadi, saya bisa menangkap dan mengerti apa yang dimaksud oleh Bang Edis TV. Beliau tadi sudah memberikan contoh Laskar Pelangi, yaitu tentunya ditulis dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau sampai Laskar Pelangi ini dalam bahasa Inggris, berarti ada maksud dan tujuan supaya orang-orang di luar Indonesia, dalam hal ini orang-orang yang sehari-harinya memakai bahasa Inggris, perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris supaya orang-orang yang berbahasa Inggris bisa memahami novel Laskar Pelangi tersebut. Pola pikirnya saya menangkap, tetapi tidak dalam posisi mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan bahwa Al-Quran bahasa Aram atau Syria bukan bahasa Arab. Itu bukan ranah saya, tetapi saya kaget sekaligus salut dengan keberanian Bang Edis TV mengambil kesimpulan demikian yang kelihatannya dari segi logika berpikir masuk akal. Sebagai contoh, ada yang namanya penjabaran luas dan mendalam tentang adat Batak. Adat Batak itu ketika dijabarkan itu bisa menjadi satu buku tebal. Dan tentunya akan ditulis dalam bahasa Batak. Konteks seperti saya misalnya dalam bahasa Batak Toba. Bagaimana supaya adat Batak Toba ini bisa dimengerti oleh orang-orang Indonesia
dari suku yang lain di luar Batak Toba, maka perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa aslinya itu adalah bahasa Batak, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga bisa dikenal dan dimengerti oleh halayak ramai, masyarakat luas, tentang adat Batak dan segala seluk-beluknya. Pola pikirnya saya tangkap. Sekali lagi saya katakan, bukan mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan, sebab tidaklah wise atau bijaksana kalau saya mengambil kesimpulan terkait dengan doktrin, ajaran, dan keyakinan orang lain di luar doktrin, ajaran, dan keyakinan saya. Hanya di akhir dari ulasan ini, saya perlu memberikan konfirmasi penegasan. Bahasa asli Alkitab, Perjanjian Lama ada 39 kitab, Perjanjian Baru 27 kitab, jumlahnya 66 kitab. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. Perjanjian Baru itu bahasa Yunani, Perjanjian Lama mayoritas bahasa Ibrani, dan sebagian kecil dalam kitab Daniel dan kitab Esther ditulis dalam bahasa Aramik.